Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai use case diagram, requirement modeling. Di kelompok 5 ini kami beranggotakan ada Muhammad Isnan Gadal Gawa yang kebetulan sedang berhalangan untuk hadir. Yang kedua ada Arif Miftah Fauzan dengan NIM 3411201045. Dan saya sendiri Rian Sebastian dengan NIM 3411201046, dan yang ada Hibatullah Muzaffar Ma'ruf Agung dengan NIM 3411201053, dan yang terakhir ada Alif Mahmud Subagja dengan NIM 3411201060. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada mengenai bab 1 mengenai pendahuluan, yang bab 2 mengenai hasil praktikum, yaitu yang berisikan kebutuhan fungsional, yang dimana ada registrasi, inventory, peminjaman, pengembalian, perpanjangan sewa, denda dan tindak lanjut, lalu ada kepegawaian, pemberhentian anggota, dan pengadaan buku baru. Dan yang bab terakhir kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Selanjutnya ada hasil praktikum, yaitu membahas tentang kebutuhan fungsional. Yang pertama, analisis pendataan buku, di mana sistem dapat memasukkan data-data mengenai buku seperti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, edisi, dan tahun terbit. Sistem juga harus menghitung data buku-buku yang tersedia secara keseluruhan. Lalu, sistem juga menampilkan pemilahan data buku berdasarkan kategori tertentu. Kemudian, sistem juga harus dapat menampilkan buku favorit seperti pencarian terbanyak dan yang paling sering dipinjam. Lalu, ada pendataan anggota, di mana sistem dapat menginput data anggota baru yang ingin bergabung dengan memasukkan data seperti nama, alamat, dan nomor telepon atau nomor handphone. Kemudian, sistem akan mencetak kartu anggota berdasarkan nomor anggota. Sistem kemudian dapat menampilkan data anggota yang terdaftar berdasarkan kategori buku favorit mereka. Yang ketiga ada analisis transaksi peminjaman buku, di mana sistem harus melakukan pendataan transaksi peminjaman buku beserta ketersediaan buku. Sistem juga harus dapat mengkalkulasi peminjaman buku beserta ketersediaan buku. Sistem juga harus dapat mengkalkulasi tanggal pengembalian buku. Sistem juga harus dapat mendata buku apa saja yang sudah dan belum dikembalikan. Dan yang terakhir ada analisis pengembalian buku, di mana sistem harus melakukan pendataan transaksi pengembalian buku dan mengupdate data ketersediaan buku. Sistem juga harus dapat menampilkan setiap sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar, seperti telat mengembalikan buku, kehilangan buku, dan kerusakan buku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arif Miftah. Oke, yang selanjutnya yang pertama adalah registrasi. Di sini terdapat deskripsi dan fungsi registrasi. Yang pertama ada tujuan.
Fungsi registrasinya adalah wajib mengisi formular registrasi anggota baru pustakawan. Yang kedua ada aktor yang terlibat. Fungsinya anggota baru pustakawan. Yang ketiga precondition. Fungsi registrasinya adalah anggota pustakawan yang belum registrasi. Yang keempat post condition. Fungsi registrasinya adalah pustakawan akan memberikan kartu anggota. Selanjutnya di sini ada bagian skenario utamanya. Terdapat 3 bagian, yaitu calon anggota, sistem, dan pustakawan. Untuk calon anggota, yang pertama adalah calon anggota mengisi formulir registrasi. Yang kedua, pengisian sesuai identitas. Yang ketiga, calon anggota mengisi formulir menggunakan materai Rp6.000. Yang keempat, calon anggota menunggu diberikan kartu tanda anggota. Untuk sistemnya di sini terdapat sistem menyimpan data identitas. Dan untuk pustakawan, terdapat pustakawan menerima formulir registrasi. Yang kedua, pustakawan memproses dokumen lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua sebagai bukti kepemilikan anggota. Yang ketiga, pustakawan memverifikasi calon anggota. Dan selanjutnya ada bagian skenario alternatifnya. Terdapat 3 bagian juga seperti calon anggota, sistem, dan pustakawan. Yang pertama adalah calon anggota mengisi formulir registrasi calon pustakawan. Yang kedua, pustakawan hanya menerima 2 lembar formulir. Yang ketiga, tahapan verifikasi oleh pustakawan. Di sini adalah contoh untuk use case diagramnya. Yang pertama, anggota akan meregistrasi keanggotaannya dan diverifikasi oleh pustakawan. Anggota akan mengisi formulir yang berisikan data diri dan akan diverifikasi juga oleh pustakawannya. Dan yang kedua adalah bagian inventory. Untuk bagian inventory terdapat 2 bagian juga. Pertama, deskripsi dan fungsi inventory-nya. Pertama ada tujuan. Fungsi inventory-nya untuk menyewakan buku-buku secara lengkap. Yang kedua, aktor yang terlibat adalah pustakawan. Precondition-nya adalah pencarian buku-buku sesuai katalognya masing-masing. Yang keempat, precondition. Setiap buku akan diberi cap sebagai tanda kepemilikan buku oleh pustakawannya. Untuk skenario utamanya, terdapat 3 bagian, anggota, sistem, dan pustakawan. Yang pertama, pustakawan menyimpan buku-buku berkualitas. Yang kedua, menampilkan bentuk pencarian setiap buku sesuai katalog. Yang ketiga, pustakawan menyusun setiap buku sesuai kelasnya. Yang keempat, sortir setiap buku sesuai kelas-kelasnya. Yang kelima, pustakawan akan memeriksa setiap buku memiliki data lengkap. Yang keenam, setiap buku akan memiliki cap sebagai tanda kepemilikan perpustakaan. Selanjutnya ada skenario alternatif, sama memiliki 3 bagian. Yang pertama, pustakawan memastikan setiap buku sesuai katalog dan kelasnya. Yang kedua, setiap buku akan dibagi sesuai kelasnya. Yang ketiga, pustakawan akan memeriksa kelengkapan data buku. Yang keempat, setiap buku memiliki cap kepemilikan perpustakaan. Yang ketiga, ada peminjaman. Peminjaman ini berisikan deskripsi dan fungsi peminjamannya. Yang pertama, tujuannya adalah menyewakan atau meminjamkan buku. Yang kedua, aktor yang terlibatnya adalah anggota yang ingin menyewa atau meminjam buku. Yang ketiga, precondition-nya memiliki harga untuk meminjam suatu buku. Yang keempat, post condition. Anggota akan mendapatkan bukti form sewa untuk bukunya. Selanjutnya adalah skenario utamanya. Yang pertama, perpustakaan menyediakan ruangan untuk membaca buku. Yang kedua, anggota meminjam atau menyewa buku di perpustakaan dengan maksimal 5 buku per 3 harinya. Yang ketiga, perpustakaan memproses peminjaman 2 rangka form peminjaman. Yang keempat, sistem menampilkan harga sesuai dengan kelas bukunya. Yang kelima, pustakawan melakukan pengecekan bukunya. Yang selanjutnya ada skenario alternatifnya. Yang pertama, anggota meminjam buku. Yang kedua, pustakawan menyediakan buku yang akan dipinjam oleh anggota butuhkan. Yang ketiga, sistem menampilkan setiap harga pinjaman buku sebesar 80% dari harga sewa bukunya tersebut. Yang keempat, memberikan bukti form sewa buku kepada anggota.
Nah, di sini ada contoh use case diagramnya. Yang pertama, anggota akan meminjam buku dengan syarat belum meminjam dan akan diverifikasi oleh pustakawan. Selanjutnya, anggota akan membaca buku di tempat dan melakukan pembayaran kepada pihak pustakawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hibatullah. Ya, yang keempat ya itu pengembalian. Di sini ada dua, yaitu deskripsi dan fungsi pengembalian. Yang pertama, tujuan. Fungsi pengembaliannya mengembalikan setiap buku yang telah dipinjam atau disewa. Yang kedua, aktor yang terlibat. Fungsi pengembaliannya, anggota yang akan mengembalikan buku. Yang ketiga, precondition. Fungsi pengembaliannya, buku yang dikembalikan harus sesuai atau telat tanggal pengembaliannya. Yang keempat, post condition. Fungsi pengembaliannya, tahap verifikasi pengembalian setiap buku. Di sini ada contoh skenario utama, yaitu berisian tiga anggota. Ini tiga. Yang pertama, anggota, sistem, dan pustakawan. Yang pertama, anggota akan mengembalikan setiap buku yang telah dipinjam. Yang kedua, mengecek atau memastikan jatuh tempo jadwal pengembalian buku tersebut. Yang ketiga, pustakawan akan mengecek kondisi buku. Yang keempat, pustakawan memverifikasi bukti pengembalian buku tersebut. Di sini ada skenario alternatifnya, yaitu yang pertama, anggota mengembalikan setiap buku sesuai jadwal. Yang kedua, pustakawan akan memastikan keseluruhan buku dan jadwal pengembaliannya. Yang ketiga, verifikasi bukti pengembalian bukunya. Di sini ada contoh use case diagramnya. Yang pertama yaitu anggota akan memverifikasi. Selanjutnya yang nomor 5, perpanjangan sewa. Di sini memiliki deskripsi atau fungsi perpanjangan masa sewa. Yang pertama, tujuan. Fungsi perpanjangan masa sewa yaitu diperbolehkannya masa perpanjangan sewa buku. Dan yang kedua, aktor yang terlibat. Fungsi perpanjangan masa sewanya, anggota yang ingin memperpanjang masa sewa buku. Yang ketiga, precondition. Fungsinya, anggota melapor ke pustakawan bahwa akan memperpanjang masa sewa buku. Yang keempat, post condition. Fungsinya, pustakawan akan memverifikasi. Di sini ada skenario utamanya, yaitu yang pertama, anggota melapor untuk memperpanjang masa sewa buku. Yang kedua, pustakawan memverifikasi masa sewa buku tersebut. Yang ketiga, anggota mengisi form masa perpanjangan sewa. Yang keempat, sistem mencatat form perpanjangan sewa. Dan yang kelima, batas sewa maksimal sebanyak 3 kali saja. Di sini ada contoh use case diagramnya. Dan yang keenam, denda dan tindak lanjut. Deskripsi dan fungsi denda dan tindak lanjutnya. Yang pertama, tujuan. Fungsinya, bentuk sanksi keterlambatan atau kerusakan saat pengembalian buku. Yang kedua, aktor yang terlibat. Fungsinya, anggota yang diberi denda. Yang ketiga, precondition. Fungsinya sesuai kondisi keseluruhan buku yang dipinjam. Yang keempat, post condition. Fungsinya diberikan denda sesuai kelas buku tersebut. Di sini ada skenario utama. Yang pertama, anggota mengembalikan buku yang tidak sesuai kondisi buku sebelumnya, mengalami kerusakan contohnya. Yang kedua, pustakawan memeriksa keadaan buku. Yang ketiga, mengecek harga denda sesuai dengan kelas buku. Yang keempat, pustakawan memberikan denda. Yang kelima, anggota diharuskan
membayar denda atau mengganti buku yang rusak dengan buku yang sama persis. Dan yang keenam, denda keterlambatan sebesar 10% sesuai harga sewa per harinya. Di sini ada contoh skenario alternatif. Yang pertama, anggota mengembalikan buku tidak sesuai kondisi buku sebelumnya dalam kurung mengalami kerusakan. Yang kedua, pustakawan memeriksa keadaan buku. Yang ketiga, pustakawan memberikan denda. Dan yang keempat, anggota diharuskan membayar denda atau mengganti buku yang rusak dengan buku yang sama persis. Di sini ada contoh use case diagramnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Mahmud. Baik. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-7, kepegawaian. Di sini memiliki tujuan. Tujuan dari ini sebagai tujuan dari fungsi kepegawaian sebagai pelayan yang bertugas di perpustakawan. Aktor yang terlibat pustakawan. Precondition pembagian job desk pustakawan berdasarkan kelas-kelasnya. Lalu postcondition menjalankan tugas sesuai job desk pustakawan tersebut berdasarkan kelas-kelasnya. Lalu ini skenario utama. Pertama, pustakawan menjalani tugasnya. Yang kedua, pembagian tugas pustakawan sesuai kelasnya. Lalu poin yang ke-8 yaitu pemberhentian anggota. Tujuannya itu memberhentikan anggota pustakawan. Lalu aktor yang terlibat, fungsi pemberhentian anggotanya itu anggota yang diberhentikan. Lalu precondition mengalami masalah sebelumnya. Nah, selanjutnya post condition yaitu menyerahkan kartu anggota kepada pustakawan. Selanjutnya skenario utama. Pertama, anggota ingin berhenti dan mengisi form pemberhentian keanggotaan. Yang kedua, memeriksa ketunggakan jika ada. Yang ketiga, pencabutan kartu keanggotaan. Berikut contoh dari use case diagramnya. Poin yang 9 yaitu penggandaan kartu baru. Pengadaan kartu baru. Berikut ada tujuannya yaitu untuk menambahkan katalog setiap buku sesuai kelasnya. Lalu aktor yang terlibat, pustakawan membeli buku untuk perpustakaan. Lalu precondition memenuhi kebutuhan anggota perpustakaan. Post condition yaitu pengadaan buku. Selanjutnya skenario utama. Pertama, pustakawan memeriksa kebutuhan buku di perpustakaan. Yang kedua, mendata apa saja yang harus dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Praktikum kali ini kita belajar tentang use case diagram, di mana use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software, guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.